cantik, kan cantik itu relatif. Kecantikan itu tergantung siapa yang melihat. Ketika terdengar berita bahwa Majnun tergila-gila dengan Laila, raja ingin tahu secantik apa itu Laila itu. Si Majnun pernah satu saat dia mengusap-ngusap dinding rumah Laila, diciumi, temboknya itu dicium. Lalu dia ditanya, kamu gila? Memang namanya dia Majnun. Lalu dia membuat puisi, aku ciumi tembok ini bukan karena tembok itu, aku ciumi tembok ini karena Laila yang tinggal di balik tembok itu, kata dia. Karena raja ingin tahu secantik apa itu Laila sampai Majnun tergila-gila meninggalkan keluarganya dan akhirnya mati mengenaskan dalam kerinduan yang tidak terpenuhi. Lalu raja memanggilnya, ketika dipanggil, ternyata Laila itu biasa-biasa aja. Sampai raja yang, Laila kok biasa-biasa aja? Apa cantiknya kamu itu? Lalu Laila menjawab, karena mata kamu bukan mata Majnun. Nah, kecantikan itu relatif dan tidak bisa kita uji dengan perdebatan logis, perdebatan rasional. Tapi di dunia modern itu juga bisa dijadikan hal yang absolut dengan ukuran tertentu. Misalnya ukuran vital, komposisi ukuran vital. Teman-teman, saya harus mohon maaf karena dua hal kemarin saya tidak datang dan saya ingin memberikan alasan filosofis mengapa tidak datang. Nanti kita akan uji bahwa alasan saya itu sebetulnya adalah salah satu teknik penipuan yang mempengaruhi pikiran orang secara salah. Itu hanya salah satu teknik untuk memenangkan perdebatan. Saya ini sudah tua, dan karena sudah tua saya sering melupakan jadwal. Karena berbagai kesibukan juga jadwal saya tidak saya ketahui dengan pasti. Dan Pak Harmoni saya kira keliru karena dia tidak memberitahukan kepada saya bahwa pada hari Senin itu ada acara filsafat ini. Tentu Pak Harmoni tidak bisa membantah karena memang Pak Harmoni tidak memberitahukan kepada saya. Atau salah seorang di antara panitia pun tidak memberitahu kepada saya bahwa hari Senin itu ada kuliah rutin filsafat kita. Dan seluruh panitia tidak bisa membantah argumentasi saya. Tadi itu saya menggunakan argumentasi untuk memenangkan perdebatan yang sebetulnya tidak logis. Nah, kita akan menunjukkan sekarang ini berbagai cara memenangkan perdebatan, tapi bukan untuk menemukan kebenaran. Jadi ini hanya untuk memenangkan perdebatan sehingga orang terdiam dan tidak bisa membantah lagi. Yang kedua ini saya juga terlambat datang. Dan bagi saudara tersedia dua pilihan. Apakah terus melanjutkan filsafat dengan dosen yang either terlambat datang atau tidak hadir di ruangan kelas. Pilihan kurangnya dua. Mengikuti kuliah ini selanjutnya atau menerima tidak hadiran dosen dan sekaligus kedatangan dosen yang terlambat. Memberikan dua pilihan, pada sebetulnya kepada kita punya banyak pilihan. Pilihannya antara lain kita ingin melanjutkan kuliah dengan dosen yang selalu hadir tepat pada waktunya. Tapi pilihan itu dihilangkan. Nah, menawarkan dua pilihan pada sebetulnya banyak pilihan, itu juga teknik memenangkan perdebatan. Teknik memenangkan perdebatan itu sudah diamati pertama kali oleh Aristoteles ketika mengamati teknik-teknik retorika dari kelompok sofis. Jadi dahulu pada zaman Sokrates, bahkan sebelum Sokrates, ada sekelompok guru yang mengejarkan teknik memenangkan perdebatan, terutama di pengadilan. Dan dia memberikan kursus kepada orang banyak dengan dibayar. Dia meminta para mahasiswanya membayar uang kuliah. Kelompok sofis itu, bagi mereka, bagi kelompok sofis, kita harus menang di dalam perdebatan, terutama di pengadilan. Adalah salah satu teknik orang sofis untuk menajamkan keterampilan memenangkan argumentasi kita ialah itu para mahasiswanya dilatih hari ini misalnya harus berargumentasi untuk mendukung hukuman mati. Dia harus mempertahankannya mati-matian. Keesokan harinya dia harus berbicara
menentang hukuman mati dan harus mempertahankannya mati-matian. Kalau dua argumentasi yang berbeda itu, dua keyakinan yang berbeda itu dia pertahankan dengan sangat bagus, dia dapat ijazah lah lulus di kalangan kaum sofis. Nah, kemudian Aristoteles melihat bahwa kaum sofis itu menggunakan seakan-akan logika, tapi sebetulnya ada kekeliruan dalam logika yang mereka pergunakan. Kekeliruan itu sekarang ini kita sebut fallacy, ya. Penerbit Mizan itu pernah menerjemahkan fallacy itu dengan sesat pikir. Fallacy itu sesat pikir. Ini berasal dari kata Latin fallax, yang artinya menipu. Jadi teknik-teknik menipu. Kata sesat pikir itu saya juga terpesona. Benar nih, bagus nih menerjemahkan fallacy dengan sesat pikir. Orang ini saya tidak tahu menerjemahkan fallacy ini. Dia hanya menggunakan kata fallacy dari fallax itu. Tapi sebetulnya fallacy itu bukan hanya menyesatkan orang karena kesesatan berpikir kita, tetapi juga menyesatkan orang dengan menggunakan bahasa. Bukan berpikirnya, tapi bahasanya yang kita manipulasikan supaya kita memenangkan perdebatan. Nah, jadi saya akan membuat teknik-teknik untuk memenangkan perdebatan dan bukan untuk menemukan kebenaran, untuk mencapai kebenaran. Dalam buku filosofi ini, fallacy itu dimasukkan dalam bab philosophical toolkit. Sebagai filosof, kita ini mesti punya perlengkapannya. Kita ini kan semua datang ke sini untuk jadi filosof. Nah, untuk jadi filosof itu kita perlu melengkapi keahlian kita dalam berfilsafat. Berfilsafat itu pada pokoknya adalah menggunakan keahlian untuk menjernihkan pemikiran kita dan bukan untuk mengacaukannya. Sekarang ini udah keliru. Beberapa orang mengajarkan filsafat dan mereka merasa berhasil mengajarkan filsafat kalau pikiran pendengarnya menjadi kacau. Jadi kalau pembicaraan guru itu membuat kita pusing, ini filosofi sekali gitu. Kenapa ini filosofi sekali? Karena pusing banget gitu. Jadi kita menyesatkan orang itu kalau memenangkan perdebatan. Dalam buku ini dia disebut stratagems. Stratagem satu in language, kedua stratagem in thought, ini yang mungkin bisa diterjemahkan sesat pikir, dan yang ketiga stratagem in tone. Jadi kita bisa memenangkan perdebatan dengan memanipulasikan bahasa, dengan menggunakan kata-kata tertentu, sehingga kita tidak bisa dibantah. Atau kita menggunakan stratagem in thought, menyesatkan pikiran orang dengan sesuatu yang tampak logis tapi sebetulnya tidak logis. Dan yang ketiga stratagem in soul, strategi kita di dalam cara kita berbicara. Sekarang orang menyebutnya di dalam meta komunikasi. Setiap kali kita berkomunikasi, kita melakukan dua hal. Satu, menyampaikan makna, menyampaikan isi pembicaraan, dan satu lagi menciptakan hubungan sosial, relationship. Jadi yang satu komunikasi, yang satu itu meta komunikasi. Tone ini mempengaruhi proses hubungan kita dengan orang yang kita ajak bicara, mendefinisikan hubungan sosial kita. Saya selalu menyebut contoh ini. Nama lu siapa? Nama kamu siapa? Nama bapak siapa? Bolehkah saya tahu siapa nama bapak? Apakah bapak berkenan untuk menyebutkan nama bapak? Itu sebetulnya isi yang disampaikannya satu. What is your name? Itu satu. Tetapi pilihan itu berbeda-beda karena tone-nya. Ya, karena rasanya mungkin mengatur hubungan sosial kita. Paling kelihatan itu dalam bahasa Sunda. Kalau di sini ada banyak orang Sunda, mereka akan memahami ini lebih baik. Misalnya ada orang tanya, di mana baju itu? Dia Dina Lomari. Itu kata Dina Lomari bisa dibaca dengan berbagai intonasi. Dina Lomari. Dina Lomari. Dina Lomari. Itu
Kata-katanya boleh sama, tapi karena tone-nya berbeda, dia menimbulkan makna yang berbeda. Ada orang yang mengalahkan argumentasi kita dengan tone. Nanti kita berikan contoh-contohnya, sehingga membuat kita bungkam, susah kita membantah. Tapi bukan karena dia benar, karena tone-nya membuat kita tidak berdaya. Saya akan berikan satu contoh lagi bagaimana tone mempengaruhi makna. Hatta dalam bahasa Indonesia sekalipun, ayah saya membeli rantai anjing. Di mana saudara menghentikan, di mana saudara berikan stres, makna itu berubah. Ayah saya membeli rantai anjing. Ayah saya membeli rantai anjing. Ayah saya membeli rantai anjing. Oke. Kalimat itu sama, tetapi karena tone yang berbeda, kita memperoleh makna yang berbeda. Dan saya temukan bahasa Inggris juga begitu. Misalnya kata only I love you dengan I only love you, I love only you. Itu semua berbeda. Kalau only I love you, nobody else loves you. Kasihan deh. Only I love you. Bisa seorang ibu yang berkata kepada anaknya yang kelihatan selalu gagal di dalam bercinta, please remember, my son, only I love you. Atau kalau I only love you, kalau anaknya, ini kelihatan ibu tidak sayang, since you don't like me, you deserted me when I was a kid, I only love you, sonny. I only love you, darling. Itu I only love you. I don't hate you. I didn't desert you because of hatred. I only love you. When I beat you with a stick, it's because I love only you. Means I love nobody else. I love only you. And I don't care whether she believes or not. I only love you. Dan itu juga karena intonasi, ya, karena tone. Jadi kita bisa memenangkan perdebatan dengan menggunakan strategi di dalam bahasa, strategi di dalam berpikir, dan strategi di dalam tone. Kalau tone itu terlalu abstrak, kita gunakan in presentation di dalam teknik menyampaikannya. Kalau kita mau mencari sumber-sumber tentang policies itu, dalam beberapa buku filsafat selalu dibicarakan tentang policies. Atau kalau dalam kamus filsafat, kita cari pada bab argumentum. Jadi setelah kata argumentum itu disebutkan jenis-jenis policies. Misalnya argumentum ad hominem. Ini argumentasi yang kita memenangkan perdebatan dengan menyerang orang yang bicara, dengan menyerang kualifikasi orang yang berbicara. Argumennya itu ad hominem, kepada orangnya, bukan kepada pendapatnya. Mestinya kalau kita mau berargumentasi dengan jujur, kita harus mengevaluasi pendapatnya, gagasannya, pernyataan, bukan mengevaluasi orangnya. Kalau kita mau memilih orang itu sebagai anggota legislatif, ya kita evaluasi kualitas orangnya. Tapi kalau dia mengemukakan satu pendapat, yang kita evaluasi itu adalah pendapatnya, bukan orangnya. Tapi orang seringkali memenangkan perdebatan dengan mengkritik orang. Dulu saya memberikan ceramah juga di Masjid Salman sebelum saya diekskomunikasikan di situ. Seperti dulu itu Spinoza diekskomunikasikan dari sinagog Yahudi karena pikiran-pikirannya yang filosofis. Seperti itu juga saya dibuang dari Masjid Salman. Sampai sekarang, salah seorang di antara tokoh berkata, jangan mendengarkan argumentasi dia, tapi cara menyerangnya itu adalah ad hominem. Dia ini ahli komunikasi, dan karena kepandaiannya dalam berkomunikasi, ia bisa mengubah yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Udah, dengan itu menanglah dia dalam perdebatan. Pendapat saya tidak ada satupun yang dia evaluasi. Yang dia evaluasi adalah
keahlian saya dalam komunikasi. Karena kalau orang itu ahli komunikasi, dia pasti bisa mengubah yang benar menjadi salah atau yang salah menjadi benar. Karena salah satu teknik untuk membuat dia jadi salah lagi, ialah tanyakan coba kasih kepada kami contoh ketika dia mengubah argumentasi yang benar menjadi salah. Percayalah dia tidak akan bisa mengucapkan. Tidak bisa mengucapkan. Beberapa waktu yang lalu itu saya kedatangan seorang ibu di Jakarta dan dia bercerita dia menghadiri salah satu pengajian dan kemudian dia lapor dengan polos kepada jemaah pengajian itu bahwa saya mau ngaji ke Kang Jala minggu depan. Oh, kata dia, Kang Jala hati-hati katanya. Dia ini orang Sunda kata dia. Itu kalau ngomong lemah lembut sehingga banyak orang tertipu karena kelemah lembutan dia. Kata gitu. Jadi saya ini dihitung salah itu bukan karena argumentasi saya, bukan karena gagasan saya, tapi karena kesundaan saya. Karena orang Sunda itu lemah lembut. Saya bilang udah ada lagi nih tambang kemarin ahli komunikasi, sekarang ini orang Sunda. Dia ini bawa paham yang sesat. Apa bukti bahwa dia sesat? Dia ini orang Sunda dan ngomongnya itu lemah lembut. Kelemah lembutannya itu memukul orang. Ada sebuah buku judulnya, buku itu kumpulan makalah seminar di Masjid Istiqlal tentang kesesatan Syiah. Di Indonesia kalau orang bicara tentang Syiah pasti menyebut nama saya. Di situ ada bab tentang kesesatan Jalaluddin Rahmat. Yang menulisnya adalah seorang wartawan, Subah Hasan. Mungkin saudara kenal ya, Subah Hasan. Subah Hasan menulis di situ itu argumentasi dia bahwa itu ajaran Syiah dari Jalaluddin Rahmat itu segera memperoleh pengaruh banyak di kalangan ibu-ibu di Paramadina. Itu argumentasi. Lalu apa alasannya? Karena ibu-ibu di Paramadina terpesona oleh dia yang charming. Itu sampai makalahnya saya tandai kata charming ya. Charming. Oh benar kayaknya saya ini charming. Dan sejak itu saya mencintai Subah Hasan. Apapun dia benci gagasan saya, karena dia menyebut saya charming, great, saya bilang ya. Tapi itu jelas, itu bukan argumentasi yang diarahkan kepada gagasan saya. Argumentasi itu dengan menggunakan pribadi saya. Itu salah satu jenis polisi yang disebut argumentum ad hominem. Kadang-kadang disebut argumentum ad personam. Jadi argumentasinya itu ditujukan kepada orangnya, bukan kepada gagasannya. Jangan hari pengajian itu pengajian Syiah gitu. Udah. Lalu kalau kita tanya untuk mematahkan argumentasi itu, apa yang Bapak ketahui tentang Syiah? Nggak ada. Itu udah jelas, kita tidak boleh berpegang. Sekali-kali emang penting juga itu argumentum ad hominem. Ada argumentum ad hominem yang harus kita percayai. Itu untuk menghindari tipuan orang terhadap kita. Misalnya petunjuk kesehatan yang diberikan oleh seorang ahli komunikasi misalnya. Lalu kita bilang petunjuk dia itu pasti benar karena yang memberikannya adalah seorang profesor doktor. Tapi ini yang jadi masalah, profesor doktornya itu dalam bidang apa? Tapi kalau profesor doktornya itu di dalam bidang kesehatan, kesehatan juga spesialisasinya apa? Misalnya dia spesialisasinya ginjal, nah kita ikuti dia, boleh patuh, taklid, kita terima itu sebagai kebenaran, karena pasti dia sudah melakukan penelitian yang mendalam di bidang itu. Ketika saya dirawat di rumah sakit, banyak sekali yang memberikan nasihat kepada saya untuk mengobati penyakit saya. Sakit saya yang kedua itu liver. Tiba-tiba datang kepada saya seorang membawa nasihat, Pak, ini ada orang ngerti katanya. Untuk liver itu ada cerita banyak. Yang satu lagi menawarkan teknik pengobatan yang lain lagi. Setelah itu, ketika saya sudah mulai berpikir juga untuk pengobatan alternatif, tiba ada kawan saya,
dari Fakultas Ilmu Komunikasi juga. Jadi dia tidak punya tidak punya wewenang, tidak punya kualifikasi untuk menjelaskan penyakit liver. Dan dia datang waktu itu didorong, perutnya itu kembung, dan karena dia harus melakukan pembersihan, jadi dikeluarkan air dari perutnya yang kembung itu seminggu sekali. Dan dia bayar lumayan Ustaz, mahal. Dan ini terjadi Ustaz karena dulu waktu saya diketahui menderita liver, saya mendapat tawaran dari banyak orang untuk berobat alternatif. Saya berobat alternatif dari satu, dalam tanda petik, dukun yang satu kepada dukun yang lain, dan hasilnya perut saya kembung. Dan saya datang kepada dokter, kata dokter, terlambat ini. Sebetulnya kalau dari dulu Anda dirawat di sini, Anda tidak bakal kembung. Waktu itu saya memutuskan untuk tidak berpikir tentang pengobatan alternatif sama sekali. Mengapa? Walaupun dia sarjana komunikasi, tapi dia punya kualifikasi yang sangat berharga, yaitu pengalaman dia. Dan saya melihat evidence, bukti nyata di hadapan saya. Ketika satu saat juga gula saya naik, sampai mengejutkan, untuk pertama kalinya saya tahu bahwa gula saya itu 450. Pak Dimitri itu yang menemukan saya, dia curiga melihat saya, kita periksa aja, dan diperiksa ternyata 450. Nah, Pak Dimitri itu bisa melihat saya karena dia juga diabetes. Jadi dari pengalaman dia, lalu saya dibawa ke rumah sakit. Sekali lagi saya mendapat penawaran berbagai pengobatan untuk diabetes. Kalau tidak salah, Nina juga ya datang bawa coconut oil dengan sederetan buku-buku tentang yang saya baca, juga yang menarik tentang coconut oil. Bahwa itu coconut oil itu bisa mengobati segala penyakit, including diabetes. Dan saya sempat menjalankan itu, tapi hanya beberapa kali saja setelah saya membuktikan bahwa ternyata coconut oil tidak membantu menyembuhkan saya. Dan saya tahu dia kan goodwill, karena ini juga berharap bahwa saya berusia panjang, karena paling tidak di antara seluruh umat manusia di bumi dia termasuk yang membutuhkan saya. Jadi dia beri itu. Saya menghargai itunya aja lah, perhatiannya. Betapapunnya saya menghargai perhatiannya. Dan terus ada seorang ustaz dari Nahdlatul Ulama, ustaz besar dari Nahdlatul Ulama. Dia cerita ada seorang tokoh PKB diperiksa gulanya, ternyata 600. Orang menduga sebentar lagi dia meninggal dunia, tapi dia masih bisa nyetir dari gedung DPR sampai ke rumah. Sampai di rumah ada seorang kiai memberikan resep untuk menyembuhkan diabetesnya itu, yaitu dulu Nabi Ibrahim itu hampir menyembelih Ismail, tapi kemudian Ismail digantikan dengan domba, dan domba disembelih, Ismail selamat. Lalu si bapak itu dinasihati untuk menyembelih kambing, mengadakan hajatan, itunya dibagi-bagikan, dan segera setelah itu sembuh. Gulanya drop dari 600-an itu drop sampai 150-an. Ustaz, itu kata Pak Kiai itu menyarankan kepada saya untuk menyembelih kambing juga. Itu saya masih dirawat di rumah sakit. Lalu saya tanya, Ustaz, sudah ada berapa orang yang disembuhkan dari diabetesnya dengan menyembelih kambing? Itu pertanyaan saya. Berapa orang yang sudah sembuh karena menyembelih kambing itu? Kata dia, tidak tahu. Yang dia ketahui cuma satu. Nah, sampai sekarang saya tetap memilih pengobatan medis karena pertimbangan logis. Pengobatan medis itu didasarkan kepada penelitian, misalnya dengan tingkat kesalahan, probability kesalahannya itu misalnya 0,001. Jadi sekiranya terjadi 1000 percobaan, hanya gagal 1 kali saja. Cirinya pengobatan alternatif ialah bahwa yang dihitungnya hanyalah keberhasilannya. Kegagalannya tidak pernah diberitahu. Jadi kalau kita ditawari obat alternatif, untung itu saudara ikut belajar filsafat ini. Pasti dia bilang, si ibu itu juga
Itu Ibu Zubaidah juga sembuhnya itu karena berobat itu kepada Pak Haryono yang di Bekasi itu. Diceritakan itu yang sukses-sukses. Padahal ratusan bahkan ribuan yang gagal tidak pernah terdengar berita. Dan itulah kelemahan pengobatan alternatif. Dan di situ juga kelebihan pengobatan medis. Karena yang diceritakan pengobatan medis adalah kegagalan. Dan kalau gagalnya dari hitung sangat sedikit, baru obat itu atau terapi itu disebarkan sebagai ilmu. Ada anak saya mempelajari hukum, hidupnya teratur banget. Mana menurut saya kelewat teratur. Begitu teraturnya sehingga dia jam sekian tidur, jam sekian bangun, jam sekian mandi. Itu dia menjadi the walking clock. Tapi ya terlalu teratur. Istrinya sangat ketakutan. Makan harus di tempat makan. Tidak boleh bawa makanan ke tempat tidur. Ketika istri saya yang tidak ikut di fakultas hukum berkunjung ke menantunya, dia minta makanan dibawakan ke kamarnya. Menantunya teriak dulu sama suaminya, "Bang, apa boleh ini bawa ini makanan itu ke situ? Karena mama kita mau makannya di kamar." Boleh, karena anaknya takut sama mamahnya kan. Orang-orang sekitar dia betul-betul harus tanya dulu apa hukumnya bawa makanan ke situ itu. Nah, satu lagi, Iqbal itu orang ekonomi. Semua dihitung dengan rasio cost benefit analysis. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa keuntungan yang dia peroleh ya. Termasuk dalam memilih pacar. Pertama-tama dia tidak mau pacaran, sehingga akhirnya adiknya menikah lebih dahulu ketimbang dia. Karena setiap kali dia pacaran, dia hitung untung ruginya. Dia bikin balance sheet ya, berapa saldo plus yang dia terima. Awal-awal dia tidak mau pacaran karena pacaran itu hanya ngabisin duit dan waktu. Sambil tidak ada manfaatnya apa-apa. Pokoknya ini ada biaya apa untuk pacaran? Biaya apa pacaran? Ya paling tidak Pak, kalau telepon-teleponan kan bayar pulsa. Dan kita bisa telepon-teleponan lama kan? For nothing, kata dia. Wah, bisa bilang di dunia ini Pak, ada sesuatu yang harus kita hitung. Itu a matter of contemplation. Itu harus kita hitung-hitung, dipikirkan. Tapi di dunia ini ada yang tidak usah dihitung-hitung, tapi itu harus dinikmati. Itu a matter of enjoyment. Pacaran itu a matter of enjoyment. Jangan dihitung-hitung. Tetapi misalnya business plan itu a matter of contemplation, bukan a matter of enjoyment. Nggak enjoy, hitung-hitung itu business plan itu. Jadi dia keliru. Nah, akhirnya serba hitung-hitung. Akhirnya dia putus dengan pacarnya berulang kali. Pasti siapa deh yang bisa memenuhi balance sheet dia, yang ekspektasinya bisa berubah setiap saat. Terakhir nggak tahu, mungkin dalam sheetnya udah mulai turunkan ekspektasinya. Bagaimana dia punya pacarnya itu dari keluarga dokter, ternyata calon mertuanya itu baru saja lulus doktor dalam penelitian tentang diabetes. Dan mungkin karena calon menantu saya tahu bahwa saya menderita diabetes, dia kirim kepada saya juga itu hasil disertasinya, dan saya baca. Saya ini tidak pernah minum kopi. Saya ini soleh benar, dan minum kopi, dan merokok, apalagi alkohol. Bahkan Coca-Cola juga sekarang saya tidak makan karena ternyata Coca-Cola itu kadar gulanya sangat tinggi. Udah, pokoknya saya ini orang baik. Saya terpengaruh oleh ucapan salah seorang dokter yang berkunjung kepada saya, Dokter Maria dari Palembang. Dokter Maria, Ustaz kan itu menikmati yang itu udah setengah abad. Ustaz menikmati itu. Jadi sekarang tinggalkan saja kenikmatan itu. Sudah, saya tinggalkan itu, termasuk kopi itu, sampai saya menerima disertasi itu. Dalam penelitian dia, kopi memang mempengaruhi insidensi kejadian penyakit diabetes mellitus tipe 2. Tetapi kalau kopi itu dicampur dengan susu, dia tidak berpengaruh terhadap insidensi diabetes. Sejak itu saya minum kopi pakai susu ya. Nah, saya menerima kebenaran itu berdasarkan argumentasi ya.
argumentasinya bukan argumentasi ad hominem. Emang yang mengemukakannya adalah kita boleh menggunakan argumentum ad hominem kalau homonya itu, orangnya itu memang mempunyai kualifikasi di dalam bidang itu. Dan kita keliru kalau menyerang seseorang dalam sesuatu yang bukan kualifikasi dia. Kita tidak boleh menyerang pendapat seseorang di dalam, misalnya dalam bidang agama, ada pendapatnya dalam bidang agama, dan kita harus menilai dia itu dari pendapatnya itu, dari gagasannya itu. Kita evaluasi gagasannya itu, kita evaluasi pernyataannya itu, bukan kualifikasinya yang tidak relevan dengan pertanyaan itu. Ini ada murid-murid saya yang berdebat tentang agama dengan seorang ustaz di kampung. Dan ustaz itu memang tidak punya argumentasi yang kuat, yang sekali dia terdesak. Tapi dengan apa dia memenangkan perdebatan? Dengan satu pertanyaan saja. Kamu bisa bahasa Arab enggak? Enggak, kata dia. Ya udah, kalau nggak bisa bahasa Arab jangan ngomong tentang agama. Itu argumentum ad hominem. Dan orang itu emang segera helpless and hopeless hanya karena dipukul dengan argumentasi kamu bisa bahasa Arab atau tidak. Saya juga sering berdebatlah dengan para ulama. Karena itu saya takut mereka menggunakan argumentum ad hominem itu. Saya mulai dengan berbicara tentang kaidah-kaidah bahasa Arab walaupun tidak relevan. Itu hanya untuk memenangkan perdebatan saja. Jadi mereka tidak bisa lagi mencari celah kelemahan saya dalam bidang agama hanya karena saya tidak bisa bahasa Arab. Anda tidak usah dengar sama ceramahnya Agim itu, karena dia ini tidak bisa bahasa Arab. Itu keliru juga. Karena yang kita nilai adalah kualifikasi yang tidak relevan dengan kualifikasi ceramahnya. Ceramah itu saya lakukan begitu. Dan itu salah. Itu hanya teknik memenangkan perdebatan. Nah, argumentum ad hominem itu termasuk kepada yang disebut fallacy. Fallacy. Sekali lagi saya tidak punya terjemahan, jadi tidak usah terjemahkan saja lah fallacy. Karena sesat pikir itu cuma satu bagian saja akan dari fallacy. Karena itu juga sesat bahasa kali juga. Dan itu juga sesat tone. Sesat apa? Atau Indonesia kan aja lah. Biasanya yang E-nya ujung itu jadi A. Sesat tona. Jadi ada sesat bahasa, sesat pikir, dan sesat tona. Nanti kalau mau mencari dalam ensiklopedia filsafat, carilah macam-macam argumentum yang termasuk fallacy itu dalam bab argumentum. Jadi ada argumentum ad hominem, ada argumentum ad absurdum, dan macam-macam argumentum itu. Saya tidak akan menggunakan istilah argumentum itu, tapi menggunakan istilah-istilah yang masuk akal saja. Yang pertama itu equivocation. Equivocation itu menggunakan kata-kata yang bermakna ganda. Misalnya, whatever is immaterial is unimportant. Whatever is spiritual is immaterial. Therefore, whatever is spiritual is unimportant. Di situ ada kata immaterial yang berubah-ubah artinya. Karena satu kata itu kadang-kadang artinya itu berubah-ubah. Immaterial itu berarti dalam bahasa Inggris itu berarti yang bukan materi. Tapi immaterial juga berarti tidak penting. Immaterial, it's not immaterial. Itu berarti tidak penting. Kemudian ada orang berargumentasi sesuatu yang imateri adalah tidak penting. Yang spiritual adalah yang imaterial. Karena itu yang spiritual adalah tidak penting. Padahal sudah bergeser makna imaterial yang pertama dengan imaterial yang kedua. Nah, dalam perdebatan seringkali orang menggunakan itu. Karena itu kalau saudara berdebat dari awal kita minta definisi yang tegas. Itu dalam perjalanan mereka selalu mengubah-ubah pendapatnya dengan mengubah makna yang dipergunakannya. Saya sebenarnya sering mengalami peristiwa seperti itu ya. Contoh lain lagi.
An elephant is an animal. Therefore, a small elephant is a small animal. Gajah itu binatang. Karena itu, gajah kecil pastilah binatang kecil. Tidak, karena gajah itu betapapun kecilnya dia tidak termasuk binatang kecil. Jadi perkataan binatang itu sekarang berubah-ubah maknanya, berganti. Perhatikanlah kalau kita berdebat, orang akan menggunakan sebuah kata, tetapi kemudian kata itu mempunyai makna yang lain. Kalau diserang, dia pindah kepada makna yang lain. Dahulu Sokrates itu memiliki keterampilan untuk mengamati pergeseran makna itu hanya dengan bertanya. Jadi kita biasa menghadapi orang yang seperti itu dengan menanyakan kepada dia, apa yang Anda maksud? Maksud lu apa? Maksudnya itu apa? Kalangan filosof terjadi perdebatan tentang apa yang disebut makna. What is the meaning of meaning? Apa makna dari makna? Apa arti dari sebuah arti? Itu untuk menyelesaikan ini kemelut atau keliruan berpikir kita hanya karena kita kesalahan memberikan makna. Ini ada buku yang bagus saya kira untuk saya miliki karena dia menjelaskan filsafat secara humoris, penuh gambar lagi. Saya kan senang itu kalau buku penuh gambar gitu. Ada ibu-ibu yang karena saya dituduh Syiah, lalu dia tanya, Ustaz, Syiah itu apa? Saya kasih buku, Dialog Sunnah Syiah. Dia buka dari awal bukunya itu, dia lihat bukunya tebal, dia sudah menggigil. Ketika dia lihat buku itu tanpa gambar sama sekali, dari awal sampai akhir tidak ada gambar. Karena itu dalam cetakan berikutnya saya usulkan agar paling tidak ada gambar penulisnya, ya kan? Ada gambar penulisnya. Itu buku itu emang kalau tanpa gambar tidak menarik. Dan buku ini hampir setiap halaman itu ada gambar. Dan ia menguraikan setiap perkara di sini ini dengan humoris lah. Ada satu bab di sini tentang policies, itu pada halaman 192, Philosophy Toolkit. Acquired vocation, ya. Vocation itu menggunakan satu istilah untuk terus menerus dipergunakan, tapi di dalam konteks yang berlainan dengan makna yang berlainan. Saya sebelumnya punya pengalaman banyak di dalam diskusi-diskusi ketika orang bertahan dengan pendiriannya setelah kita serang berkali-kali, ternyata dia kemudian mengartikan konsep yang kita bicarakan itu dengan pengertian yang lain. Nah, dahulu Sokrates mengujinya itu dengan bertanya, tote itu dalam bahasa Yunani, apa yang Anda maksud dengan itu? Misal kalau dia bicara kita harus menegakkan negara di atas dasar keadilan, tote, apa yang Anda maksud dengan keadilan? Keadilan ialah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama, tanpa membeda-bedakan karena ras, karena status sosial, karena hal-hal yang lainnya. Oke, kata Sokrates. Gimana kalau kita bagikan uang kita dengan bagian yang sama, baik itu kepada orang kaya maupun kepada orang miskin, kita beri yang sama. Apakah itu adil? Enggak, saudara. Kalau gitu apa yang Anda maksud dengan adil? Pokoknya katanya ini negara itu harus adil. Ya, adilnya itu gimana? Dia terpaksa merefine, mendefinisikan kembali keadilan. Dalam film Catchy Woman, film lama lah tapi sering diputar kembali, kisah tentang seorang perempuan yang miskin tapi ketemu dengan seorang lawyer yang kaya raya gitu kan. Biasa gitu, jenis-jenis sinetron Indonesia. Si Catchy Woman itu kan karena berasal dari latar belakang sosial yang rendah, sementara ini si lawyer. Jadi ketika si lawyernya mengatakan, I love you honey, can you define what love is? Please define. Tolong definisikan apa yang kamu maksud cinta. Ya pokoknya kata, if I love you, I care for you. What do you mean by care? Apa yang Anda maksud dengan care? If I care, I'm always there. What do you mean that you are always there? Dia dipaksa untuk ini. Lalu
Si Pretty Woman-nya mengatakan, atau itu tambahan dari saya aja supaya lebih ganu. Dia minta yang spesifik karena kata love itu terlalu abstrak, terlalu luas. Jadi dia minta definisi lebih itu. Itu untuk menghindari dia berubah pikiran dan mengganti definisi cinta dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Cinta itu bisa kita gunakan kata cinta itu untuk strategi dalam bahasa. Jadi kalau kita ingin memenangkan perdebatan, gunakan kata-kata yang abstrak, yang artinya itu bisa macam-macam. Dan karena itu strategi yang kedua ialah menggunakan kata-kata yang ambiguous, ambiguity, yang punya makna ganda. Mestinya kita latihan ini sekarang ini mengamati pernyataan para pejabat. Para pejabat itu biasa senang menggunakan kata-kata yang abstrak. Misal saja dalam program 100 hari ini kita akan berusaha memperbaiki ekonomi kita yang mensejahterakan rakyat. Memperbaiki ekonomi, mensejahterakan rakyat adalah hal yang sangat abstrak. Atau ketika Bapak Presiden mendapat tsunami, peristiwa kata ada 2 BC itu, yaitu Bibi Chandra dan Bank Senturi. 2 BC ini tsunami besar yang menggoncang istana. Segera Pak SBY mengatakan dukungannya untuk memberantas korupsi dengan membuat box itu, siapa yang ada pengaduan dalam urusan korupsi boleh dikirimkan ke box itu. Cara yang sama yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya dan cara yang tidak efektif. Tapi paling tidak itu menjadi simbol dari kata yang abstrak menentang korupsi. Menentang korupsi. Semua pejabat itu, malah anggota pansus itu semua berkata, kita akan berusaha untuk terbuka di dalam pansus ini. Semua rakyat boleh mengawal apa yang terjadi pada pansus. Semua mempunyai akses kepada pansus. Semua itu kata-kata abstrak. Semuanya kata-kata abstrak. Mengawal pansus. Gimana itu mengawal pansus itu? Percayalah bahwa semuanya beriktikad untuk mensukseskan pansus itu. Oke, apa sih iktikad itu? Dan apa mensukseskan pansus itu? Kan mensukseskan pansus bisa artinya ialah memenangkan kembali pemerintah. Bisa, dan itu namanya sukses juga. Tapi mensukseskan pansus bagi Gayus itu ialah membongkar skandal Bank Senturi itu. Sekarang sukses itu ialah misalnya menurut pansus menemukan siapa yang memperoleh aliran dana itu. Tapi menurut Desmond ya, dulu penggagasnya itu 2 orang, sebenarnya Desmond dan Gayus. Desmond dari partai Gerindra ya, dan Gayus dari PDIP. Itu 2. Desmondnya sekarang tidak masuk pansus dan Gayus juga tidak terpilih. Malah yang terpilih Idrus Marham yang tidak pernah bicara sedikit pun tentang Bank Senturi selama hidupnya, sampai dia berbicara sebagai ketua pansus. Dia dipilih seperti itu. Dan bagi Desmond, suksesnya pansus itu ialah kalau bisa membuktikan bahwa pemerintah telah melanggar peraturan. Itu yang penting. Dan jadi soal aliran dananya kemana, tapi pemerintah sudah bertindak keliru dan sudah melakukan kejahatan ekonomi, begitu kata ya. Itu juga sebetulnya Desmond melakukan kata-kata yang abstrak juga, kejahatan ekonomi. How you define kejahatan? Saya tanya sama Desmond. Ya itu tugas pansus itu. Dia harus bisa menemukan kejahatan itu dalam bentuk pelanggaran undang-undang. Paling tidak itu melanggar Perpu kata nomor sekian, saya tidak hafal sih. Buat saya tidak penting, yang penting meramaikan diskusi itu dan memenangkan perdebatan. Jadi kita bisa memenangkan perdebatan dengan menggunakan kata-kata yang ambigu. Jadi kata-kata yang mempunyai makna ganda. Dahulu itu di zaman Islam dulu ada yang disebut tauriyah ya. Tauriyah itu ialah melindungi diri kita dari serangan penguasa misalnya,
dengan menggunakan satu kata yang mempunyai makna ganda. Contoh yang menarik, ketika Muawiyah berkuasa, dia menyuruh semua orang mengutuk Imam Ali. Dan siapa saja yang bersedia mengutuk Imam Ali di antara sahabat, dia berhak mendapat bantuan dari pemerintah. Ada salah seorang saudara Imam Ali namanya Aqil, dan saya berubah dari filosof menjadi ustaz. Aqil ini hidup miskin. Pernah dia minta bagian dari Imam Ali, minta bagian berlebih dibandingkan orang miskin lainnya, karena dia ada hubungan keluarga dengan Imam Ali, kan bersaudara. Imam Ali malam-malam memanggil Aqil, kalau kamu minta bagian berlebih, nanti malam kamu datang ke rumahku. Malam-malam Aqil datang dengan semangat. Kemudian Imam Ali keluar dari tempat gelap, ini ambil bagi kamu. Dan ketika Aqil menyentuh, ternyata Imam Ali membawa bara api. Sampai dia menjerit, apakah kamu ingin agar kamu makan hak orang lain dan itu menjadi bara api neraka bagimu? Jadi Aqil putus asa deh, berhadapan dengan saudaranya yang namanya Ali itu. Datanglah dia kepada Muawiyah. Kata Muawiyah, okay, you can get your share, ya, kalau kamu itu mau mengutuk Imam Ali. Nah, mengutuknya itu mengucapkan gini, Allahumma la'an, ya Allah, laknatlah dia dengan laknat yang sebesar. Kamu laknat saudara kamu itu, Ali bin Abi Thalib. Lalu Aqil berdiri. Nah, dia menggunakan kata-kata yang ambigu. Dia berdiri di situ. Allahumma inna Muawiyah amaroni an al'ana Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Muawiyah menyuruh aku melaknat Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, laknatlah dia dengan laknat yang sebesar-besarnya. Laknat yang selaknat-laknat. Muawiyah juga pintar. Apa yang kamu maksud dia? Tadi gitu kan? Ya Allah, ini Muawiyah menyuruh aku melaknat Ali bin Abi Thalib. Laknatlah dia dengan laknat yang sebesar-besarnya. Allahumma la'anhu la'nan wabila. Dan Muawiyah tanya, hu-nya itu, dia itu siapa? Ya Allah, laknatlah dia. Ya, terserah siapa aja yang ngomong-ngomongnya. Dia menggunakan ambiguity dan dia menanggapi perdebatan itu. Dia dapat bagian, dan saya yakin dalam hatinya dia melaknat Muawiyah itu. Dan Muawiyah terpaksa harus meyakini bahwa yang dimaksudnya itu melaknat Ali. Yang pentinglah diumumkan bahwa dia pernah ikut melaknat Ali. Tadi saya cerita, di dalam filsafat makna itu orang mempersoalkan tadi apa makna sebuah makna. What is the meaning of meaning? Apa arti dari sebuah arti? Dahulu orang mengatakan, saya kira di zaman Russell, itu Russell yang mulai, atau Karl Popper, itu tokoh-tokoh filosof analitis, ya, filosof analitis. Kata mereka, satu pernyataan dianggap berarti kalau dia bisa diuji di dunia nyata, diverifikasi di dunia nyata. Misalnya kalau ada there is a snake in the grass, ada ular di rerumputan. Pernyataan itu benar atau tidak hanya bisa kita tentukan setelah kita periksa di rerumputan itu. Kalau di rerumputan itu ada ular, baru pernyataan itu dianggap benar. Itu teori verifikasi. Atau dalam Karl Popper itu disebut, sesuatu itu disebut bermakna kalau sudah lolos dari tes falsifikasi, tes kesalahan. Kalau ternyata dia tidak salah, cek di dunia nyata, tidak salah, nah baru itu dikatakan benar. Emang yang tidak salah itu benar, itu benar. Nah, tapi sampai datang kepada Wittgenstein, kata Wittgenstein, tidak semua pernyataan itu deklaratif. Jadi tidak semua pernyataan itu harus diuji, dites kebenarannya di dunia nyata. Karena bisa jadi orang mengatakan there is a snake in the grass hanya untuk mengungkapkan ketakutan dia. Dia baru menemukan, dia kemudian lari, there is a snake in the grass. Dan Anda tidak usah balik lagi kita mengecek kebenaran pernyataan dia, tidak usah. Karena dia ingin mengungkapkan ketakutan. Atau mungkin dia seorang biolog yang terkagum-kagum
dia dengan melongo menyaksikan itu, there is a snake in the grass. Seumur hidup dia belum pernah melihat ular segede begitu. Maka dengan kagum dia bilang, there's a snake in the grass. Dan Anda juga tidak usah mengukur betapa besarnya, karena dia hanya mengungkapkan kekaguman. Nah, orang yang pertama kali mengatakan bahwa bahasa sebetulnya tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran. Bahasa adalah sebuah tindakan. Jadi kita bertindak dengan menggunakan bahasa. To do something with words. Kita menggunakan kata-kata untuk maksud tertentu. Jadi karena itu jangan diperhatikan makna kata-kata itu, tapi untuk maksud apa dia bicara seperti itu. Dalam perdebatan, Anda harus memperhatikan apa maksud dia bicara. Payahlah Anda kalau mencoba mendefinisikan itu berulang-ulang kali apa yang Anda maksud dengan itu. Misalnya, saya sering memberikan contoh ini. Seorang lelaki masuk ke sebuah ruangan beserta pacarnya. Kemudian pacarnya bilang, "It's cold in here." "It's cold in here." Lalu karena si pacarnya filosof yang baru mempelajari Frege dan Ransel, langsung dia pergi keluar, dia cari termometer. Dia buat termometer, dan dalam termometer itu ada ukuran. Kalau 20 derajat ke bawah itu termasuk dingin. Kalau 20 sampai 30 derajat itu berarti hangat. 30 derajat sampai ke atas panas. Dia bawa itu, diperiksa, benar 20 derajat ke bawah. Dilihatnya itu AC di kamar itu sebenarnya tidak usah cari temperatur, AC di kamar itu dan menunjukkan angka 15. Benar ini dingin. Nah, itu teknik memberikan makna, menguji makna. Tapi kalau itu dilakukan sehari-hari, apa yang akan terjadi pada lelaki itu? Jadi misalnya perempuannya bilang, "It's cold in here," lalu dia cari termometer. Percayalah, putus hari itu juga. Karena si laki-laki itu tidak mencoba memahami maksud. Dia hanya mencoba menguji makna. Pada maksud dia, paling tidak, "Give me your sweater." Atau ya lebih tinggi, "Hug me please." Cuma menyuruh hug itu tidak menarik ini, tetapi dengan kata-kata. Jadi menyuruh orang untuk hug dia itu dengan kata-kata. To give me some more example, but please let me give this example in English. Not to show you that my English is quite good. I only want to hide something from most of the people. So once upon a time, I returned home and saw my wife standing there welcoming me, and I told her, "How beautiful you are today." And my wife told me, "Please no, I'm tired." Okay. Kalau Anda mencoba memahami ini, kata-kata Inggris itu dengan arti di dalam kamus, beautiful, apa itu? Beautiful, cantik. Betapa cantiknya kamu hari ini. Ya. Tapi istri saya menjawab, "Enggak lah, hari ini saya capek." Nah, coba Anda akan keliru kalau mencoba menguji makna itu dari arti kata-kata itu di dalam kamus. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi hebatnya Anda tahu maksud saya berbicara how beautiful you are itu, baik laki-laki maupun perempuan. Padahal dalam kata-kata itu kan tidak kelihatan maksud itu. How did you know? Bagaimana Anda tahu? Dan Anda bisa tanya juga, bagaimana saya tahu bahwa Anda tahu maksud itu? Bagaimana saya itu juga itu besar. Jadi ternyata manusia itu bisa tahu maksud orang tanpa harus memperhatikan makna kata-kata itu. Ya, tidak kita perhatikan makna kata-kata itu. Malah kalau kita memusatkan perhatian pada kata-kata itu, kita akan disesatkan. Tidak ada hubungannya dengan kata-kata. Dari ambiguity itu kita sudah sampai kepada Wittgenstein, yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita biasa menggunakan language game, permainan bahasa. Dalam diskusi kita mempermainkan bahasa, dalam interaksi di antara kita mempermainkan bahasa.
Dan makna satu kata-kata itu, kata Wittgenstein, nanti lanjutkan Austen, itu terletak pada maksud orang mengatakan kata-kata itu. Jadi kata there is a snake in the grass bisa berarti kekaguman, bisa berarti ketakutan, bisa berarti pemberitahuan, bisa juga berarti peringatan. Kita mau jalan ke situ, langsung ditegur there is a snake in the grass, sehingga kita loncat lagi ke belakang. Jadi kata there is a snake in the grass could provide you lots of meaning. Banyak makna, bukan makna dalam kamus, tetapi makna di dalam maksud yang dikemukakan orang. Nanti lebih lanjut ini orang menjelaskan karena ada locutio dan illocutio. Locutio adalah berita yang ada di situ. Illocutio untuk maksud apa dia menyampaikan berita seperti itu. Anda yang sering bertengkar suami istri setelah mempelajari kuliah ini, pasti sekarang kalau diskusi, kalau debat itu tanya, apa maksud kamu itu? Maksud lu apa? Gitu. Karena kita seringkali terlibat dalam kesalahpahaman dan tidak ada kesamaan pendapat karena kita memperhatikan kata-kata itu. Coba kalau berkata dasar lelaki, misalnya gitu. Kalau kita selidiki, emang aku lelaki. Nah, kalau kita menggunakan apa sih definisi lelaki yang kamu sebut? Tapi pada waktu yang lain, si perempuan itu mengatakan, kamu ini bukan lelaki. Oh, kemarin nyebut dasar lelaki, sekarang nyebut lagi kamu bukan lelaki. Sebetulnya terjadi pergeseran makna lelaki yang pertama dengan lelaki yang kedua. Lelaki yang pertama itu dasar lelaki. Tidak tahu juga mana yang sama ya. Untuk apa dia mengatakan kata dasar lelaki? Satu hari dia mengatakan kamu emang lelaki. Lalu lain kali dasar lelaki. Dan lalu orang itu kalau dia terikat dengan bahasa dalam kamus, dia akan kebingungan. Kamu ini tidak konsisten. Sekali-kali menyebut aku lelaki. Maaf kalau kamu puas. Dan sekali-kali kamu menyebut aku bukan lelaki ketika aku tidak mau mengerjakan apa yang kamu suruh. Ketika kamu menganggap aku sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Kamu bukan lelaki. Kalau begitu kita juga bilang, dasar cewek, gitu. Kamu memang bukan perempuan. Loh, kalau begitu apa? Pernyataan seperti itu jangan dites di dunia nyata. Apa saya lelaki atau tidak? Jangan gunakan ukuran-ukuran verifikasi itu. Nah, tes verifikasi itu hanya berguna untuk dunia ilmiah. Pernyataan-pernyataan ilmiah itu memang kita harus verifikasi di dunia empiris. Tidak interaksi sosial, kita tidak usah menggunakan verifikasi empiris itu. Oke, jadi tadi kita bicara tentang ambiguity, 3 saja. Sebenarnya ada beberapa hal. Yang ketiga itu emotionally loaded language. Kita menggunakan bahasa yang punya muatan emosional seperti dasar lelaki. Kita sering menggunakan kata-kata kan, sebenarnya kata-kata tidak punya makna, tapi kata-kata itu sangat penuh muatan emosional. Ada seorang ahli linguistik Jepang, kalau tidak salah Hayakawa. Dia membagi kata-kata itu kepada 2 kelompok. Ada yang dia sebut per word. Per itu eongan. Kalau kucing itu mengeong, misalnya per. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan suara itu ya. Mungkin mereka mendengar suara kucing itu per word. Ya. Saya terjemahkan itu kata-kata eongan. Dan satu lagi snarl word. Ini kata-kata erangan seperti harimau itu mengerang, snarl word. Ada per word. Kata-kata itu dipergunakan, orang menggunakan per word untuk menimbulkan rasa nyaman pada orang lain. Bagus sekali ya, cantik, kamu memang seorang genius ya. Itu per word. Tapi ada snarl word. Kata-kata itu menimbulkan, dua-duanya ini emotionally loaded language. Kata-kata yang bermuatan emosi. Misalnya snarl word itu bajingan kamu, bangsat,
Itu kata bangsa. Kalau orang lain nyebut kita bangsa, jangan buka kamus apa makna bangsat itu. Karena bangsat itu artinya bisa berarti pencuri kalau kamus bahasa Sunda, bisa berarti sejenis serangga yang biasanya tinggal di kursi-kursi yang kurang terurus. Dan Anda jangan protes. Enggak, saya manusia. I'm a human being. I'm not a bangsa. Tapi bangsat adalah kata-kata yang emotionally loaded language. Nah, kadang-kadang orang memenangkan perdebatan dengan menggunakan bahasa-bahasa. Itu muatan emosi itu, dan setiap kata-kata punya muatan emosi yang berbeda-beda. Misalnya, ini nih, sebelah sini ini ada kepala batu, pig-headed, dan di sebelah sini istiqomah. Di tengah-tengah, apa kira-kira tengah-tengah? Kepala batu itu punya konotasi negatif, itu senang world. Tapi istiqomah itu punya konotasi positif atau teguh pendirian di sini. Kalau istiqomah terlalu Islami, biasanya kita menyebut Islam itu kalau pakai bahasa Arab atau pakai baju Arab atau pakai janggut Arab. Kepala batu, kemudian di sini teguh pendirian. Di sini mungkin yang tengah-tengah bertahan dalam pendapatnya itu. Ini yang netral, dia pertahankan pendapatnya mati-matian, netral. Dia emang orang yang teguh pendirian. Itu positif, dia kepala batu. Itu negatif. Itu aja sebetulnya maksudnya sama, itu makna denotatifnya sama. Orang yang tidak berubah pendapat, jadi dalam perdebatan dia tidak mengubah pendapatnya. Lalu kita bilang dasar kepala batu. Bu, aku bukan kepala batu, aku teguh pendirian. Ya sama, artinya tidak berubah-ubah. Nah, kadang-kadang orang memenangkan perdebatan dengan menggunakan kata-kata yang punya muatan emosional. Ini di dalam bahasa Inggris, saya kira bahasa Indonesia juga ya. Bodoh misalnya, kemudian slow learner yang belajarnya ini, bodoh, mulai dari stupid atau mulai dari ignorant. Ignorant sih rada filosofis, kayaknya hebat juga. Ignorant, kemudian stupid, dumb, idiot, slow learner, idiot. Itu semua muatan negatifnya makin lama makin berat. Sekarang biasanya begitu itu kemudian diubah menjadi ada positif, exceptional child, anak luar biasa. Itu ada enak. Itu orang tua juga kalau berkata, your son is quite stupid, tersinggung gitu. Apalagi your son is an idiot. Itu Mehdi cucu saya pernah pulang mengadu sama ibunya. Someone calls me an idiot. Who calls you an idiot? Lalu, no, you are not an idiot. Emang bukan, dia cerdas sih. Tapi dia tersinggung juga disebut idiot. Kebetulan cucu saya itu emang ngomongnya Inggris. Setiap dia membuka matanya, suara yang dia dengar Inggris. Jadi karena itu dia selalu ngomong Inggris. Nah, kalau guru mengatakan your son is an idiot, pasti kita tersinggung. Tapi mungkin kalau itu bahasa Indonesia, anak ibu itu agak lambat dalam memahami sesuatu. Oh, senang ibunya ya. Emang anak saya tidak bodoh, cuma agak lambat sesuatu ya. Kita baru bicara tentang ini saja dan sebelum sempat saja. Jadi kita punya masih cerita lagi dalam strategi in thought ya, strategi untuk menyesatkan pikiran itu, strategi in tone. Strategi in thought itu udah kita berikan contohnya satu tadi, argumentum ad hominem, dan in tone kita baru bisa pilih salah satu di antara ini sebagai contoh aja. Bisa menggunakan kata-kata permusuhan yang sangat keras ya. Misalnya saya pernah berdiskusi di Makassar dan seorang itu memukul pembicaraan. Diskusi itu udah selesai,
Udah tanya jawab, udah berlangsung selesai. Itu di Universitas Islam Negeri Makassar. Sudah selesai itu semua, udah mau ditutup, tiba-tiba seorang berdiri dan dia berkata begini. Dari tadi dia tidak nanya, tidak ikut diskusi, tapi rupanya dari tadi dia menyimpan gejolak gunung berapi. Dan tiba-tiba dia tidak tahan, dia ledakan di ujung itu, dia berdiri. Semua yang diomongin Jalal itu bohong semua. Udah, setelah itu duduk kembali. Udah, itu strategi untuk mengakhiri perdebatan dan dia merasa menang. Karena dia sudah mengumumkan bahwa ini bohong semua. Nah, itu mengungkapkan, memenangkan perdebatan dengan permusuhan, dengan mengucapkan, dalam bahasa Inggris disebut belligerence, perkataan yang menyerang, atau dengan menunjukkan ketinggian dirinya. Saya memang tidak bisa berbicara dengan orang sebodoh dia. Orang sebodoh kamu itu tidak layak aku layani. Quran saja mengatakan, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Dan kita mengakhiri dengan sikap permusuhan. Atau misalnya ada seorang mengajarkan ilmu hakikat, ilmu makrifat, yang ternyata dites secara logis sama sekali tidak logis. Misal tiba-tiba dia ngaku sebagai Imam Mahdi, padahal dia perempuan. Pada sepanjang pengetahuan kita, Imam Mahdi itu laki-laki, tiba-tiba dia datang mengaku sebagai Imam Mahdi. Itu sangat mengejutkan. Lalu kita tes dia, kita uji, nggak mungkin itu. Lalu dia mengucapkan, saya minta dalilnya. Ada orang ajarkan juga ilmu tarekat yang pelik-pelik gitu, yang susah kita ngerti. Tolong sebutkan dalilnya dari Al-Quran yang membuktikan kebenaran ajaran Anda itu. Lalu apa kata dia? Al-Quran itu terlalu tinggi buat kita. Kita ini orang yang kotor, penuh debu, tidak layak untuk sampai menyentuh Al-Quran. Apa hubungannya sebetulnya? Kita minta dari Al-Quran, kenapa dia merasa tidak layak? Nah, cara yang kedua juga dalam strategi Minton, kita menunjukkan kerendahan hati kita. Misalnya kalau, kenapa sih dia ini tidak banyak paham tentang ilmu-ilmu agama? Lalu dia berkata, saya memang tidak paham ilmu agama karena perhatian saya itu pada amal, bukan pada pembicaraan. Sambil bicara terus menerus. Jadi yang penting buat saya mah amal. Nah, itu memenangkan perdebatan dengan tone, dengan intonasi, dan membuktikan kesederhanaannya, membuktikan ketawaduannya. Ini assuming an excessively humble manner. Jadi menunjukkan manner kerendahan hati, tapi yang berlebih-lebihan. Memang saya ini bodoh sekali, Pak. Begitu bodoh sehingga saya tidak paham apapun yang Bapak ucapkan. Ya, perdebatan berakhir karena orang itu juga bingung gimana menghadapi dia, gimana meyakinkan dia. Sudah jelas dia ngaku bodoh banget, jadi dia tidak paham. Oke, we still have about 55 minutes untuk pertanyaan. Atau mungkin bulan depan kita isinya tanya jawab aja. Kita sini, kemudian jelaskan satu, lalu kita berlatih untuk menganalisis kekeliruan itu. Atau kita nanti kita buat ini sebuah, nanti dibagikan kepada bapak-bapak sebuah tulisan, sebuah argumentasi, dan kita tunjukkan ini kesalahan argumentasi itu. Ini kesalahan, ini argumentum ad hominem, ini kesalahannya, ini penggunaan bahasa yang ambigu, ini kesalahannya menggunakan satu kata berubah diartikan berganti-ganti dalam konteks yang lainnya, dan seterusnya. Mungkin dengan itu kita akan lebih mudah memahami. Oke, kalau ada wakil saudara paling tidak satu pertanyaan saja, memenuhi hak angket. Kita atau Anda paling tidak sudah jatuh pada relativist fallacy, ya. Jadi ada salah satu kesalahan berpikir juga yang merelatifkan itu. Jadi orang menyelesaikan perdebatan dengan mengatakan itu makna menurut Anda. Kalau menurut aku begini. Ada dua kelompok Islam yang berbeda mazhab berdebat tentang hadis man kuntu maula fahada aliyun maula. Siapa yang menerima aku sebagai maulanya, hendaknya juga menerima Ali sebagai maulanya. Lalu kata satu mazhab, maula di situ adalah pemimpin
Dan dengan itu Rasulullah bermaksud untuk mengangkat pemimpin sesudah beliau meninggal dunia. Kata mazhab yang lain, tidak, maula di situ berarti kekasih. Jadi dia mengartikan kata maula itu dengan arti yang lain. Ini juga mengartikan artinya. Akhir perdebatan diakhiri, udah masing-masing kita berpegang kepada arti kita sendiri-sendiri. Nah, kita juga bisa memenangkan perdebatan dengan memberi makna dan kemudian kita mengingatkan orang lain, hargai dong maksud yang saya ini. Jadi sebagaimana saya menghargai makna yang Anda pegang, saya juga memegang makna saya sendiri. Itu cara teknik memenangkan perdebatan, dan Anda jatuh pada relativist policy. Dan kalau begitu, untuk apa berdebat sih kalau setiap orang harus berpegang kepada maknanya sendiri-sendiri? Tugas filsafat antara lain ialah menguji kedua makna itu, mana yang bisa kita terima, dan proses pengujiannya itu menggunakan reasoning, proses berpikir rasional. Yang membedakan kebenaran filsafat dengan kebenaran yang lain ialah dalam filsafat kebenaran itu dibuktikan secara reason, dengan secara akli. Dan apa untungnya kita memperoleh pembuktian secara akli atau melalui argumentasi rasional? Satu, pikiran kita akan fleksibel. Kalau data berubah, pikiran kita juga berubah. Sebagian besar di antara kita sebetulnya menerima kebenaran itu tidak secara rasional, tapi biasanya karena ada orang yang memiliki otoritas yang menyampaikan itu. Karena kita terima dari orang-orang tua kita sebelumnya, karena dosen kita mengatakannya hal yang seperti itu. Itu juga sejenis policy, yaitu kita berpegang kepada satu pendirian karena ada pemegang otoritas yang menyampaikannya. Dalam filsafat kita uji setiap pikiran kita secara kritis, dan karena itu ada keuntungan yang kedua kepada kritis itu, yaitu kita tidak jatuh dalam relativisme itu. Karena kalau kita uji secara logis, tidak mungkin kita menerima seluruhnya itu sebagai kebenaran. Ada posisi tertentu ketika kebenaran itu relatif. Misalnya, kalau orang filsafat malah mengatakan di gustibus non est disputandum, selera itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan. Karena apa yang enak bagi seseorang itu bisa jadi tidak enak bagi orang lain. Dan untuk memutuskan mana yang enak atau tidak, kita tidak bisa menggunakan rasio. Mari kita uji secara logis mana yang enak. Saya pernah diundang betul pagi-pagi, subuh-subuh sekali, kedatangan beberapa orang ke mobil bagus. Mereka mewakili juru-juru masak di hotel-hotel besar di Jakarta. Jadi Meridian, hotel besar lah di situ. Saya juga terkejut. Saya diminta untuk jadi juri dalam lomba memasak antar hotel. Saya bilang, how come? Ya. Saya malah bertanya, apa alasannya Anda mengundang saya ini? Untuk juri masak, karena saya memang penikmat masakan, tapi saya tidak bisa menentukan mana yang enak, mana yang tidak enak. Nah, yang Bapak tidak usah ikut mencicipi itu. Padahal sebetulnya sih lebih menguntungkan saya kalau saya ikut mencicipi kan. Tetapi kata Bapak, jadi dia baca buku saya, itu metode penelitian komunikasi dengan analisis statistik di situ. Jadi saya diminta untuk menggunakan statistik untuk menentukan mana yang lebih enak dan terus. Jadi ada beberapa juri kasih skor, lalu apakah ada perbedaan signifikan antara penilaian juri yang satu dengan juri yang lain dengan uji statistik. Saya bilang ya begitu itu saya tidak usah, saya setiap orang yang belajar statistik tahu juga. Tapi mereka mau minta ahlinya. Tapi kalau saya tidak jadi ikut itu tuh. Sebetulnya masalah selera itu sih relatif, tidak bisa diuji. Walaupun itu pun masih bisa diabsolutkan itu dengan menggunakan angka. Memang hal-hal yang relatif itu biasanya bisa kita absolutkan dengan menggunakan angka. Cantik, kan cantik itu relatif. Beauty is in the eyes of beholder. Kecantikan itu tergantung siapa yang melihat. Ketika terdengar berita bahwa Majnun tergila-gila dengan Laila, raja ingin tahu secantik apa itu Laila itu. Sampai si Majnun
Pernah satu saat dia mengusap-ngusap dinding rumah Laila, diciumi, temboknya itu dicium. Lalu dia ditanya, kamu gila? Memang namanya dia Majnun. Lalu dia membuat puisi, aku ciumi tembok ini bukan karena tembok itu, aku ciumi tembok ini karena Laila yang tinggal di balik tembok itu, kata dia. Nah, karena raja ingin tahu secantik apa itu Laila sampai Majnun tergila-gila meninggalkan keluarganya dan akhirnya mati mengenaskan dalam kerinduan yang tidak terpenuhi. Lalu raja memanggilnya, ketika dipanggil, ternyata Laila itu biasa-biasa aja. Sampai raja heran, kamu Laila kok biasa-biasa aja? Apa cantiknya kamu itu? Lalu Laila menjawab, karena mata kamu bukan mata Majnun. Raja melihatnya tidak dengan mata Majnun. Kalau dia punya mata Majnun, dia cantik juga. Nah, kecantikan itu relatif dan tidak bisa kita uji dengan perdebatan logis, perdebatan rasional. Tapi di dunia modern itu juga bisa dijadikan hal yang absolut dengan ukuran tertentu. Misalnya ukuran vital, komposisi ukuran vital. Saya tidak hafal karena tidak pernah jadi juri itu. Dengan ukuran vital itu, dengan ukuran segini bisa ditentukan. Saya tidak mau menyebut apa yang diukurnya. Tapi dengan ukuran vital itu kita bisa memperoleh skor dia termasuk yang cantik. Itu pun kadang-kadang ada kesamaan dari beberapa juri, misalnya dari ukuran itu sama semua. Dan bagaimana menentukan bahwa yang satu lebih cantik dengan yang lain? Salah satu kesulitan angka-angka itu ialah menghilangkan banyak faktor yang sebetulnya membangun kecantikan. Kan seorang itu cantik tidak hanya dengan ukuran-ukuran kita saja. Mungkin ada orang juga kan, kita tidak bisa mengukur kecantikan dengan ukuran panjangnya hidung. Apa lebih panjang hidung, lebih mancung hidung itu lebih cantik? Tergantung proporsi hidung itu dengan seluruh bagian tubuhnya. Itu kan kalau ada perempuan sekarang ini seperti Petruk, segareng dalam pewayangan, hidungnya itu mancung tetapi tidak cantik karena dia tidak proporsional dengan bagian yang lain. Dan kita mengikuti Socrates hari ini. Nanti kita akan bicarakan tentang relativis policy ini pada pembicaraan kita yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf lagi atas ketidakhadiran saya kemarin dan keterlambatan saya hari ini. Tadi sudah saya kemukakan alasannya dan saudara tahu bahwa alasan yang saya kemukakan itu menggunakan teknik-teknik menipu sebetulnya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.